Dia telah dilengkapi dengan SCBS Smart City Brake Support atau Autonomous Braking. Contohnya ini ya. Kok nabrak sih? Itu angka untuk kompresi dari mesin Mazda 2 terbaru, SkyActiv. Jadi SkyActiv itu dia punya paten di piston yang membuat mobil ini meskipun kompresinya tinggi tapi masih bisa untuk minum bensin dengan RON 90. Karena dia mengejar efisiensi bahan bakar, dengan kompresi yang tinggi, tenaganya hanya 115 horsepower dan torsinya hanya 141 Nm. Kelihatannya dibandingkan dengan kompetitornya, mungkin tidak sebegitu spektakulernya. Cuma karena dia kompresinya tinggi, mungkin agak sulit untuk beberapa orang yang ingin melakukan modifikasi, menambah turbo dan kawan-kawannya mungkin. Makanya nanti kita lihat aja Mazda 2 MPS yang versi kencangnya nanti akan seperti apa. Dan kami menemukan detail menarik di mobil ini. Kenapa? Generasi sebelumnya dari Mazda 2 sebelum ini dia berbagi platform dengan Ford Fiesta. Dan di mobil ini jelas platformnya berbeda. Tapi kita masih menemukan di engine mounting ya, kita masih ada tulisan Ford Motor Company di sini. Ada logo dari Fomoco. Nah, pertanyaannya dengan adanya common parts di salah satu bagian dari mobil ini dengan Ford, apakah nantinya Ford Fiesta akan menggunakan platform yang sama dengan Mazda 2? Itu tentunya akan menjadi pertanyaan karena sangat menarik kalau misalnya Ford Fiesta baru dibangun dengan platform yang sama. Sekarang kita coba starter mesin. Nah, salah satu hal yang gue suka di mobil ini, opening itu bagus banget, ada tulisan Mazda 2 dari HUD-nya, terus di sini kita ada I agree dulu. Jadi kalau misalnya kita mau jalan, nanti touchscreen-nya dia nggak bisa dipencet, harus diatur dari sini. Tapi nggak begitu masalah karena kita ada steering switch control yang cukup lengkap, mulai dari gedein volume, kecilin, terus ada voice command juga, dan untuk mengangkat telepon dan mematikan telepon juga lengkap di sini. Posisi mengemudi di mobil ini dia cukup lengkap, mulai dari tilt dan teleskopik, dan ini range teleskopiknya cukup panjang. Dan kalau misalnya lo suka driving banget, dia tuh tempat duduknya dibikin bisa sangat rendah ataupun bisa dibuat lebih tinggi lagi. Tapi untuk bagian paling rendahnya tuh benar-benar rendah banget, jadi terasa enak banget gitu, kayak bawa mobil yang ceper-ceper. Nah, sekarang kita masukin aja ke transmisi D. Transmisinya juga dia punya sports mode, dan ini transmisinya dia masih konvensional torque converter biasa, tapi dia punya 6 kecepatan. Jadi dia bukan dual clutch, dia bukan CVT, tapi dia transmisi matic biasa, hanya saja 6 kecepatan, lebih 2 dibandingkan dengan Yaris. Sebetulnya yang Mazda 2 yang kemarin yang ada di video pertama dia pakai jok kulit, tapi yang versi masuk Indonesia dia nggak pakai jok kulit, dan bahannya ini terasa licin, jadi kadang-kadang suka agak mundur gitu ya, mesti kita benerin sedikit. Dan dia juga punya headrest, itu nggak bisa dimajuin, dan dia juga nggak begitu sportif, jadi kalau kita nyender agak dangak sedikit, tapi sisanya nggak ada masalah. Ketika berjalan dengan mobil ini, pertama yang gua rasakan dia punya suspensi yang lebih empuk dibandingkan dengan Mazda 2 sebelumnya. Ya lebih sedikit lebih empuk dibandingkan dengan Ford Fiesta. Tetapi meskipun begitu, gua ngerasa ketika duduk di bagian belakang, meskipun dia lebih empuk, dia lebih terasa mental-mentul dibandingkan dengan Fiesta. Terus steeringnya dia dibuat lebih ringan, tapi steeringnya masih sharp dan handlingnya masih terasa natural. Gue suka steeringnya, apalagi pedal-pedal feel-nya. Waktu itu gue udah nyoba mobil ini kemarin di Sentul dan pakai transmisi manual, dan ini handlingnya enak banget, terasa natural, meskipun body roll-nya masih lebih terasa dibandingkan dengan model sebelumnya. Maklum suspensinya memang lebih empuk, jadi body roll-nya pasti lebih terasa.
Dan kalau misalnya lo agak sedikit nakal, dia ada 2 pilihan, mau pakai transmisi oper manual di sini atau pakai pedal shift. Pedal shift biar gampang ya. Sebetulnya tanpa pedal shift pun, dia biasa, dia transmisinya sangat responsif. Kita kick down, di atas RPM 3000 itu tarikannya mulai terasa. Dia transmisinya lebih responsif karena dia bukan torque converter biasa, dia 6 speed dan dia punya lockup clutch. Jadi ketika di RPM tertentu dia harus ganti gigi, dia udah ganti gigi langsung dari lockup clutchnya itu, nggak harus nunggu olinya naik ke kanannya. Nah, kalau mau cara tahu lebih jauh tentang transmisi Skyactiv ini bisa baca di bawah ini. Terus dia juga punya teknologi iStop, tapi teknologi iStop itu dia harus menunggu mesinnya ready. Jadi dia ada indikatornya nih. Jadi sebelum iStop-nya bekerja, dia akan melihat 3 parameter dulu yang ada di display di sini. Pertama mesin, aki, dan AC. Kalau 3-3 sudah nyala seperti ini, nanti di speedometer tulisan iStop. Jadi kalau misalnya tulisan iStop-nya sudah nyala, sekarang kita misalnya ngerem sebelah kiri, sudah ngerem, terus kita injak pedal gas agak dalam, maka mesin akan berhenti secara otomatis. Dan memang banyak mobil dengan sistem iStop seperti ini, terutama di mobil-mobil mewah Eropa ya. Tapi satu yang gue apresiasi dari mobil ini, meskipun dia mobil murah dengan teknologi iStop, dia punya sistem starter yang lebih halus dibandingkan dengan beberapa mobil Jerman yang pernah gue coba. Halus sekali. Dan iStop-nya juga bukan iStop biasa, tapi dia punya logika yang sangat bagus. Misalnya gini, tadi kan kita berhenti, terus mesinnya mati. Sekarang kita berhenti seperti ini, sedang ready, pasti dia mati. Tapi dia, kalau misalnya kita pindahin ke netral, dia masih tetap berhenti. Dan ketika di netral kita lepas gas, dia tetap masih berhenti mesinnya. Nah, sekarang yang pintarnya, ketika kita, misalnya lampu merah nih kita netralin, tentunya kalau kita mau ke D, kita harus injek rem lagi kan. Ketika diinjek rem, dia sudah nyala duluan sebelum kita pindahin transmisinya ke D. Jadi dia berpikir bahwa, oh, dari netral, terus dia nginjek rem, berarti mau pindah ke D atau enggak ke P kan. Maka dia langsung nyalain mesinnya. Pinter banget, gila. Dan karena ini adalah tipe GT Man, nggak, tipe GT udah dilengkapi sama iActive Sense yang terdiri dari 3 teknologi. Pertama, blind spot monitoring. Yang kedua, dia ada namanya rear cross traffic alert. Jadi kalau misalnya kita mau mundur, terus dari samping ada mobil, dia akan ngasih tahu bunyi di spion sebelah kanan kiri, dan dari depannya tuh ada bunyi ini gitu. Terus ada namanya autonomous braking. Bayangin, mobil di bawah 300 juta ada autonomous braking yang dengan nama SCBS Smart City Brake System, Smart City Brake Support, sorry. Nah, terutama gue ngerasa sangat berguna yang pertama adalah BSM, blind spot monitoring. Jadi kalau misalnya kita mau belok, terus ada motor lebih kencang dari sebelah kiri atau kanan, dia akan ngasih tahu bunyi kalau kita sen. Kita sen, terus tiba-tiba di sebelah kiri ada motor lebih kencang, dia akan bunyi ini, jadi kita nggak jadi belok. Jadi cocok banget buat di Jakarta, terutama kan banyak motor kita udah ngasih sen dari jauh, tapi tetap aja dipotong, weng gitu kan. Aduh, ntar kalau misalnya nabrak, kita yang disalahin, padahal kita udah ngasih sen dari jauh gitu. Ini bagus banget teknologinya. Seharusnya semua mobil di Jakarta udah pakai teknologi ini. Dan teknologi di luar iActive Sense, contohnya seperti Hill Start Assist, Stability Control, terus dia juga punya Auto Lights dan Auto Wiper. Jadi kurang lebih teknologi yang ada di Ford Fiesta semuanya ada di sini. Kecuali jok kulit, tapi bukan teknologi. Nah, dia telah dilengkapi dengan SCBS Smart City Brake Support atau Autonomous Braking. Fitur ini telah menjadi fitur wajib di Eropa. Jadi kalau misalnya di depan tiba-tiba ada mobil yang berhenti, terus misalnya kita tiba-tiba ada orang lewat, selama di kecepatan 30 km per jam ke bawah, dia pasti bisa bekerja. Di bawah 15 km per jam dia bisa berhenti, tapi kalau di bawah 30 sampai 15 dia cuma membantu untuk mengurangi saja. Nih, contohnya gini ya. Ini kita kecepatan di 11 ya. Kok nabrak sih?
nabrak nih. Coba. Coba. Lu yakin SCBS-nya nyala? Udah dinyalain. Lah kok nabrak? Kita udah. Untung aja nggak ada baret sama sekali, pelan sih untungnya. Parah. Ya, jadi memang SCBS itu bukan berarti lo bisa mempercayakan 100% bahwa ini mobil bisa mengerem secara otomatis. Tetap itu hanya untuk keadaan darurat, dan yang pastinya lagi fitur tersebut bisa membantu tapi tidak 100%. Dan kelemahan dari sistem laser ini, meskipun dia lebih canggih tapi dia punya sensitivitas yang agak kurang. Seharusnya dia dipakai dua aja, satu laser, satu lagi sensor parkir biasa yang taruh depan, lebih murah dan juga lebih akurat. Tapi memang kembali lagi tetap kita harus hati-hati, jangan mengandalkan fitur-fitur seperti itu, karena ini kan namanya juga mobil, kendali sepenuhnya ada di kita, bukan di mobilnya. Dan satu lagi, perbedaan antara Eye Active Sense-nya CX-5 dan Mazda 2. Kalau di Mazda CX-5 dia punya lane departure warning. Jadi kalau misalnya CX-5 lagi dipakai di tol, terus kita keluar jalur garis-garis marka jalan, dia akan ngasih tahu ini ada bunyinya gitu. Jadi memang benar-benar buat safety-nya nomor 1. Sekarang sports mode. Jadi kalau kita mau nyalain sports mode, tombol ini kita tekan ke atas, terus di sebelah kiri ada tulisan sports, dan otomatis hal yang paling terasa dari sports mode ini ada pada respon pedal gasnya. Jadi lebih cepat naik, dan perpindahan giginya dia ada di RPM tinggi. Jadi kalau misalnya lagi jalan biasa lo pengen nyodok-nyodok gitu ya, ini enak banget pakai sports mode. Meskipun buat performanya sendiri untuk kelas hatchback masih bisa dibilang performanya nggak superior banget, hampir sama lah seperti hatchback 1500cc lainnya, dan tentunya nggak bisa disamain dengan yang 1000cc EcoBoost, beda mesin turbo soalnya. Tapi buat gue ngerasa mobil ini cocok banget buat dipakai sehari-hari, dan kalau lo emang entusias driving, respons mesinnya, steeringnya, pedal-pedalnya, transmisinya juga, wah, ini benar-benar nggak kerasa kayak mobil-mobil hatchback Jepang yang biasa kita lihat sehari-hari. Dan terakhir sebelum kita tutup reviewnya, kan tadi udah semua diomongin, gue sangat suka dengan tone suara mesin mobil ini. Jadi kalau kita berakselerasi, itu suaranya enak banget didengar, bahkan lebih enak dibandingkan dengan mesin EcoBoost, meskipun nggak ada turbonya. Cuma sayangnya kurang cius aja, kurang turbo. Kalau tambah turbo, wah ini lebih enak lagi pasti. Jadi memang zoom dan be alive, tagline-nya Mazda itu memang tagline yang benar-benar mencerminkan bahwa mobil harus memiliki kesenangan berkendara seperti mobil Mazda yang sekarang ini kita coba. Mulai dari Mazda 2, CX-5, dan Mazda 6 yang ada di Indonesia, semuanya bisa dibilang punya drivability yang lebih baik dibandingkan dengan mobil-mobil sekelasnya. So, ini kesimpulannya. Setelah kita mencoba Mazda 2, menurut saya, mobil ini adalah mobil Jepang yang lebih terasa seperti mobil Eropa, bahkan ke Jerman-Jermanan. Mazda 2 adalah mobil yang sangat refine hampir di seluruh sisi, mulai dari pedal, mulai dari setir, sampai dashboard, dan build quality-nya sangat superior dibandingkan dengan hatchback Jepang di kelasnya. Bahkan setelah nyoba mobil ini, gue ngerasa Honda Jazz dan Toyota Yaris sekarang itu kayak mundur beberapa tahun ke belakang gitu. Dan kalau Anda adalah seorang driver entusias, maka Anda akan galau antara memilih ini atau Fiesta EcoBoost. Tapi jika Anda mencari sebuah mobil yang berteknologi tinggi dan memiliki keamanan lebih baik, maka mobil ini bisa menjadi pilihan untuk Anda meskipun tenaganya tidak sama seperti EcoBoost. Nah, itu aja kesimpulan dari kami. Jangan lupa subscribe, like, share video ini, dan juga komen di bawah ini.
Sampai jumpa di review-review berikutnya. Bye. Aduh, sorry. Dari tadi berapa kali tuh? Enak banget suaranya. Aduh, sorry. Mana sih Fomoko? Karena di bentar dulu. Dan kalau Mazda tuh adalah mobil yang hampir mana sih Fomoko? Tadi punya apa tuh? Mana sih Fomoko? Bentar.